Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Pada video kali ini secara singkat izinkan saya mengulas mengenai suatu materi yang sebenarnya sudah berkali-kali diulas, ya, akan tetapi karena di lapangan cukup banyak simpang siur dan lain sebagainya, padahal peraturan sudah sangat jelas. Izinkan saya ingin berkontribusi untuk negara tercinta saya Indonesia untuk menyampaikan pasal-pasal, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tema kali ini, yaitu siapa yang berwenang menetapkan kerugian negara. Siapa yang berwenang menetapkan kerugian negara. Bapak Ibu semuanya, saya tidak beropini, saya tidak berpendapat, saya menyampaikan pasal yang ada, Bapak Ibu. Dan saya tidak sedang menyinggung siapapun di sini, Bapak Ibu. Niat saya adalah menyampaikan pasal. Karena apa? Saya bikin video ini karena saya masih percaya bahwa sekarang saat ini Indonesia masih merupakan negara hukum. Ya, sekali lagi saya membuat video ini karena saya percaya Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima, Bapak Ibu. Walaupun kata orang-orang di luar sana, di atas hukum ada kekuatan, di atas kekuatan ada kuasa. Itulah, biarkan Bapak Ibu. Ya, saya di sini ingin berkontribusi, meluruskan, menyampaikan Bapak Ibu aturannya. Siapa yang berwenang menetapkan kerugian negara? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016, ya. Kemudian juga Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kita lihat, Bapak Ibu, dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ya, ini tentang BPK, dan ini undang-undang, Bapak Ibu, yang menurut hierarki termasuk adalah yang sangat tinggi, ya. Pasal 10 ayat 1 di sini jelas, di sini Bapak Ibu, pasal 10 ayat 1. Kita buka langsung ke aturannya, Bapak Ibu, ya. Pasal 10 ayat 1 di sini sangat jelas, undang-undang ini menyatakan di sini, Bapak Ibu, langsung, ya. BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelola keuangan negara, ya. Seperti itu. Pasal 10 ayat 1, ya, ini yang pertama, Bapak Ibu, sebagai dasar hukumnya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, khususnya di pasal 86. Kita lihat langsung sama-sama pasalnya, Bapak Ibu. Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 86. Baik, kita lihat langsung, kita cari langsung pasal 86, ya, pasal 85, 86. Kita lihat di sini, Bapak Ibu. Kita bacakan mulai dari pasal 85-nya, ya. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dengan cara mengakses informasi dan seterusnya. Ini ya, B-nya, melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak, ya, yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi. Dampak yang ditimbulkan, ya. Dan seterusnya kita lanjutkan langsung ke pasal 86 yang ingin kita ungkit di sini, Bapak Ibu. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 huruf B, akan adanya dugaan kejahatan, ya, kejahatan loh, ya, Bapak Ibu, ya, dan atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap pengguna jasa dan atau penyedia jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan jasa konstruksi, tidak mengganggu. Nah, ini kemudian yang ingin saya ungkit di sini. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana pasal 85 ayat 1 huruf B terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini adalah jelas Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi segala macam proses
sebagaimana ayat 1 huruf B pengaduan tadi hanya bisa diproses jika sudah ada hasil dari BPK, keputusan dari BPK. Ya, seperti itu. Itu jelas sekali ya. Sebagaimana tadi tertuang juga di Undang-Undang BPK tadi, Bapak Ibu, pasal 10 ya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa sambung lagi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang BPK lagi ya, lompat. Penilaian kerugian keuangan negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK. Keputusan BPK ini undang-undang loh Bapak Ibu ya. Ini undang-undang. Bapak bisa tekankan ini berkali-kali. Undang-undang Bapak Ibu ya. Saya hanya menyampaikan pasal ya, saya tidak beropini di sini. Jelas, kembali lagi ke Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di sini hanya dapat diproses, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Ya, seperti itu. Dan ayat 3 ini yang perlu dicermati di sini, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dikecualikan dalam hal terjadi hilang nyawa dan tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, Bapak Ibu. Sehingga unsur-unsur pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 2017 ini adalah terkait dengan nyawa dan terkait dengan tertangkap tangan. Dan lagi terkait dengan hilangnya nyawa dan terkait dengan tertangkap tangan. Selebihnya harus menunggu hasil pemeriksaan BPK. Ya, lagi unsur pidana yang diatur di Undang-Undang 2017 ini adalah terkait dengan hilangnya nyawa dan tertangkap tangan. Ini jelas kalimatnya, korupsi yang terkait dengan tertangkap tangan, entah itu suap, gratifikasi, intinya adalah tertangkap tangan, OTT, dan hilangnya nyawa. Selebihnya adalah harus berhanya, ya ini ya, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan tentang BPK. Itu ya. Oke, itu adalah dasar hukum kedua. Dasar hukum ketiga, Perpres, lebih diturunkan lagi. Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP. Pasal 3 huruf E. Kita lihat langsung Undang Perpres 192 ya ini ya. Ini Perpres 192 yang sedang saya buka, Bapak Ibu. Nah ini ya, Perpres 192 2014 tentang BPKP di pasal 3 jelas disebutkan di sini, Bapak Ibu, dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana ayat pasal 2 BPKP berfungsi. Nah di sini kalimatnya huruf E langsung ya, yang A, B, C, D tidak berkaitan dengan apa tema kita. Kita langsung ke huruf E di sini. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan. Audit ini tugas dan fungsi BPKP ya. Audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah, ya, memberikan keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi. Seperti itu ya. Ini huruf 3 huruf E. Ini adalah dasar hukum yang ingin kita sampaikan di video ini yang ketiga, ya. Terakhir adalah Surat Edaran Mahkamah Agung, dan ini ditujukan pada seluruh hakim di seluruh Indonesia. Mohon benar-benar diperhatikan surat edaran ini, karena surat edaran ini adalah mempertegas peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Bapak Ibu bisa buka di sini langsung di filenya ya. Ini adalah surat edaran Mahkamah Agung, Bapak Ibu, ada 20 halaman PDF nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Kita langsung ke materi di sini di lampiran huruf A, rumusan hukum kamar pidana. Rumusan hukum kamar pidana, Bapak Ibu. Ya. Langsung kita ke klausul nomor 6 di sini, yang instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat, SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Ya, yang disebutkan dalam SE ini hanya BPKP, Inspektorat, dan SKPD loh ya. Tidak ada
Instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan loh ya, BPKP, inspektorat, SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit. Namun, ini di sini ya, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Sekali lagi, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Yang ingin kita tekankan di sini Bapak Ibu, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar. Ya, kita baca secara utuh seperti itu. Oke, Bapak Ibu, silahkan Anda simpulkan sendiri. Saya tidak sedang beropini, Bapak Ibu, sehingga kesimpulan akhir siapa yang berwenang menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Hanya Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Ibu. Yang menghitung bisa BPKP, bisa inspektorat, ya, bisa SKPD, bisa sesuai dengan SE Mahkamah Agung tadi, bisa. Tapi yang mendeklar tetap Badan Pemeriksa Keuangan. Dan untuk khusus untuk jasa konstruksi ditekankan di sini, di jasa konstruksi pasal 86 ini undang-undang ya. Ini undang-undang Bapak Ibu loh ya. Undang-undang. Jasa konstruksi ditekankan di sini, Bapak Ibu, unsur pidana yang ada di sini hanya hilangnya nyawa dan tertangkap tangan. Selebihnya pengaduan-pengaduan harus menunggu hasil pemeriksaan keputusan dari BPK. Jelas tidak ada yang ambigu di pasal-pasal ini Bapak Ibu. Dan semoga sekali lagi saya selaku fungsional PBJ Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu percaya Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi hukum. Dan kita semua Bapak Ibu, kita semua dalam ekosistem pengadaan barang jasa membangun Indonesia secara konstruktif Bapak Ibu. Tidak semua para pelaku usaha dan pelaku pengadaan di Indonesia ini adalah setan. Dan pun memang tidak semua malaikat. Ada setan dan malaikat yang ada di lingkungan kita. Tapi yang penting sekali lagi Bapak Ibu, Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 Indonesia adalah negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima. Oleh karena itulah video ini menyajikan pasal-pasal, dan silahkan seharusnya para penegak hukum di seluruh Republik Indonesia menjunjung tinggi aturan ini dan tidak memelintir-melintirkan apapun yang berbunyi di sini, karena kalimatnya sudah sangat jelas dan harus utuh dibacanya. Sukses buat kita semuanya. Semoga kita semuanya dilindungi Allah SWT. Mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun di sini, hanya menyampaikan aturan yang ada berdasarkan apa yang saya tahu. Manakala ternyata ada aturan yang lain tumpang tindih, silahkan mohon komen di sini. Insya Allah sejauh ini tidak ada aturan yang tumpang tindih, semuanya sudah jelas. Semua peraturan di Republik ini sudah diharmonisasi semuanya oleh Kementerian Hukum dan HAM, mulai dari undang-undang dan sampai tingkat-tingkat bawahnya. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, dan mari kita junjung Bapak Ibu 3 pondasi utama sumber daya manusia pengadaan anti korupsi, IKI, integritas, kompeten, dan inovasi. Integritas, kompeten, dan inovasi. Salam pengada.